don't need wisdom, you don't need power, just my yes and amen. My life in your hands, not perfection, not ambition, just my yes and amen. My life in your hands. To everything you've promised, to all that you desire, yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. So take my moments, take my future, I'll say yes and amen to all you have planned. Take my weakness, take my failures, from beginning to end, my whole life in your hands. To everything you've called us, to all that you command, yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. You are the potter, I am the clay. Show me your will, Lord, I will obey. 'Cause you are the potter, I am the clay. Show me your will, Lord, I will obey. Yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. Yes and everything you've promised, to all that you desire, to everything you've called us, to all that you command, yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Senang sekali kita bersama-sama kembali lagi untuk beribadah online di GKI City Blessing Bandung. Saya percaya kasih Tuhan terus memelihara kita, amin. Seperti visi gereja kita, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Ayo kita sama-sama menjadi berkat buat rekan, buat saudara, buat keluarga di samping kanan kiri kita. Berkati dia, katakan Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Haleluya. Saya percaya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan saudara, karena kita percaya Tuhan yang baik siap memberkati kita pada hari ini. Yang percaya katakan haleluya. Ayo sama-sama berikan tepuk tangan, kita berikan sukacita kita buat Tuhan. Kita sambut dia, katakan haleluya Tuhan. Mari sama-sama memuji dia. Kami mau terima sukacitamu pagi hari ini Tuhan. Haleluya.
Percaya Tuhan kita sangat baik pagi hari ini. Mari memuji Dia. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur. Jangan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Percaya Tuhan memulihkan kita, amin. Katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang berjabur. Zaman mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Katakan bersama, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Katakan, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dia memberikan sukacita, Dia memberikan pemulihan, amin. Haleluya. Mari datang kepadanya, saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pemulihan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau sempurna buat kami. Kami mau bawa hidup kami Tuhan pagi hari ini kepadamu. Jadikan kami berkat Tuhan. Jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku,
hidupku menggenapi firman-Mu. Ada tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Pagi hari ini kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami percaya kemanapun kami pergi, ada tanda mujizat yang menyertai kehidupan kami. Karena Engkau yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini Tuhan, ada tanda mujizat-Mu yang menyertai kami. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Bawa hidupmu saudara. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat tanganmu, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kau genapi firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Ini hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat Kau menyertai kami ya Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada tanda mujizat-Mu. Haleluya Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kembali pagi hari ini, hati kami melimpah dengan syukur. Karena kami disertai oleh Engkau. Karena kami dikasihi oleh Engkau. Lebih daripada yang kami pikirkan. Terima kasih untuk perlindungan, pertolongan-Mu. Kami boleh diluputkan dari wabah
virus yang saat ini sedang terjadi Tuhan. Itu semua karena perlindungan daripada Engkau. Pagi hari ini Bapa, hati kami berkobar-kobar. Sangat rindu, sangat ingin untuk dinasehati, untuk diingatkan, bahkan untuk ditegur oleh Engkau. Kami sangat ingin diarahkan, dibimbing, diajar oleh Engkau. Karena kami ingin menjadi anak-anak-Mu sebagaimana yang Engkau rencanakan, sebagaimana Engkau kehendaki. Mari Bapa, berfirmanlah kepada kami dan ajarilah kami. Roh Kudus yang akan melakukannya, menolong kami, mengajar kami, dan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Ya saudaraku, sekali lagi shalom. Ya, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal, pesan Tuhan yang ingin saya sampaikan. Saat ini saudaraku, kita harus sangat menjaga sikap hati, yaitu sikap hati yang beribadah kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Salah satu dampak dari situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi, dengan diadakannya ibadah online, saudaraku, ada kemungkinan ya atmosfer. Ya, saudara, hari-hari ini jangan pakai perasaan, tapi pakai iman. Karena kita mungkin berbeda saat beribadah di gedung, saudaraku, bersama-sama. Kita bisa bertepuk tangan rame-rame, berjumpa dengan orang, kita bisa bersemangat. Tapi dengan ibadah online ini, saudaraku, atmosfer di rumah saudara bisa berubah, bisa berbeda. Kita bisa asal-asalan ibadahnya. Mungkin saat beribadah, kita bisa pergi dulu, nanti balik lagi, bisa ngobrol dulu. Nah, yang saya takutkan ibadah seperti ini yang terjadi, saudaraku. Sehingga ibadah yang kita lakukan, saudara, dalam ibadah online ini dampak negatif dari ibadah online itu, kita lose fokus atau kurang bisa fokus. Saya berharap saudara yang di rumah, yang mengikuti ibadah online, kita harus sama beribadah sebagaimana saat kita beribadah bersama-sama offline, saudaraku. Jadi pada hari ini saya mau mengingatkan, ibadah itu saudara, dimanapun kita beribadah, kita harus sangat menaruh hormat, menaruh rasa takut kepada Tuhan, rasa seperti apa ya? Ya hati saudara harus segenap hati. Karena ibadah itu memerlukan semuanya itu, saudaraku. Nah saudara, hati-hati. Saat ini iblis bekerja, saudara, bagaimana memporak-porandakan. Yang harus diporak-porandakan oleh dia apa, saudaraku? Dalam situasi kondisi seperti ini. Saya ditugaskan sebagai penjaga di dalam jemaat ini. Sebagai penjaga tentu saya harus mengingatkan apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Menyikapi situasi dan kondisi seperti ini. Saya ingin saudara semua jemaat di City Blessing ini tetap bersikap hormat di dalam ibadah online. Tetap bersikap fokus. Kita tidak bermain-main beribadah, saudara. Karena ibadah itu bukan untuk bermain-main. Juga ibadah itu bukan asal-asalan.
Kalau saudara tahu saat ini teman-teman ini saudara dalam mempersiapkan ibadah online. Mereka begitu serius saudaraku. Begitu sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ingin membuahkan hasil yang sangat sungguh amat baik. Ya, karena itu menjadi moto kita. Apapun yang kita kerjakan, kita ingin dengan hasil sungguh amat baik. Saudara, inilah peringatan dari Tuhan. Akan kita baca sama-sama saudaraku di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, kita akan sama-sama membacanya di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan, bicaramu kurang ajar tentang aku. Wow, ada yang kurang ajar berbicara kepada Tuhan, sungguh orang ini sangat berani, saudaraku. Kalau kita bicara kurang ajar sama manusia masih mending. Tapi kalau orang sama Tuhan sudah berani berbicara kurang ajar, wah itu sangat mengerikan sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Nah, ini jawab Tuhan. Kamu berkata, kata Tuhan, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Selanjutnya, bentar ya saudara. Saya ulang. Ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kupersiapkan. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka, perhatikan ayat 18, kita baca sama-sama. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, ada dua orang yang beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara jangan termasuk kita orang yang beribadah kepada Tuhan sambil kita beribadah tapi hati kita tidak beribadah. Ibadah itu saudara Tuhan menuntut kita, Tuhan meminta kita supaya kalau kamu beribadah, beribadahlah dengan segenap hatimu. Apalagi kalau kita melayaninya saudaraku. Saya paling mengerikan kalau lihat di gereja hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Ya, sedikit saya nyenggol. Saya suka melihat mereka yang sudah masuk pelayanan entah karena sudah terbiasa dengan ibadah, entah sudah terbiasa dengan bait Allah, saudaraku. Kadang-kadang mereka berlaku tidak sebagaimana umat Tuhan, jemaat beribadah jauh lebih baik. Saudara, saya berharap hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sekerja, harusnya kita lebih memberikan teladan kepada mereka. Karena kita mengatakan sebagai pelayan Tuhan. Di dalam sikap kita beribadah, cara kita beribadah, harus lebih baik harusnya. Namun saya suka melihat kadang-kadang saudara ada yang sedang guyonan dan lain sebagainya. Aduh, kata saya gimana ya hamba Tuhan seperti ini. Orang beribadah, jemaat fokus, ini hamba-hamba Tuhannya malah cuek-cuekan saudaraku. Wow, untung puji Tuhan di gereja kita nggak ada. Kalau ada, saya pakai rotan saudaraku.
Ya, saya tidak akan sungkan saudara karena demi kebaikan dia. Nah, saudaraku di sini dikatakan tadi. Saya udah ungkapkan sedikit tadi di awal. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Bicara apa sih yang disebut oleh Tuhan mereka kurang ajar itu, saudara? Mereka berkata seperti ini. Ya, kurang ajar di hadapan Tuhan tuh. Mereka berkata begini. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah katanya. Terus begini lagi. Apakah untungnya kita memelihara hari-hari untuk beribadah? Wow. Kata Tuhan orang seperti itu kurang ajar saudaraku. Bukan kata saya ya. Kalau Tuhan mengatakan kurang ajar. Terus orang ini minta diberkati Tuhan, diberkati enggak? Saudara kalau melihat orang kurang ajar ingin apa sama orang itu? Ingin ngajar kan? Bukan benci tapi ingin ngajar. Karena kurang ajar ya kita harus ngajar supaya jadi tidak kurang ajar ya harus diajar. Maka pasti orang tersebut akan diajar sama Tuhan. Supaya mengerti. Nah ini yang paling ngeri saudara kalau diajar sama Tuhan. Nah saudara mereka berbicara begini saudara. Yang pertama sia-sia beribadah katanya. Yang kedua saudara apa untungnya? Mungkin ini bisnismen saudaraku. Segalanya dihitung untung dan rugi. Saudara tahu, kalau bicara untung dan rugi, yang paling banyak rugi itu Tuhan. 24 jam saudara dilindungi. Tanpa saudara tahu, ada malaikat Tuhan yang diutus untuk melindungi kita. 24 jam, bukan hanya saudara, seisi rumah saudara dilindungi. Saya sampai mohon sama Tuhan, 1 detik pun Tuhan, jangan sampai aku luput. Karena 1 detik Tuhan lepaskan, 1 detik itu masuk saudaraku. 24 jam. Saya harus meyakinkan saya ada dalam perlindungan Tuhan. 1 detik itu bisa 1 detik tragedi, bisa 1 detik yang membahayakan, bisa 1 detik yang mencelakakan saudaraku. Namun kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, sempurna perlindungan Tuhan itu saudara. Itu sebabnya saudara mereka masih berbicara untung rugi. Apa untungnya katanya kita beribadah. Ya, sampai mereka berkata begini. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya. Dan berjalan dengan pakaian yang berkabung. Ini ada orang yang salah saudara, ini orang agamawi. Saudara saya beribadah ini kepada Tuhan bukan beribadah lagi, sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun pakaian saya tidak berkabung. Karena yang Tuhan inginkan ibadah itu adalah sikap hati, saudaraku. Bagaimana sikap hati, respon kita kepada Tuhan dalam beribadah? Adakah kita beribadah datang dengan iman? Adakah kita datang kepada Tuhan dengan kasih yang mula-mula? Itulah ibadah. Ada juga kita datang kepada Tuhan beribadah dengan roh yang menyala-nyala, dengan hati yang panas, tidak suam-suam saudaraku. Itulah ibadah yang berkenan. Aduh, saya ngeri saudara karena ibadah online. Ibadahnya nanti aja gue lah. Sambil jalan-jalan piknik. Di mobil di style rekamannya. Jadi ibadahnya enggak jam 9:30. Enggak apa-apa saudara enggak ibadah jam 9:30. Tapi saudara tidak berarti ibadahnya asal-asalan. Kalaupun melihat siaran ulangan. Hasil rekaman atau. Sambil tiduran. Nah ibadah seperti ini yang saya ngeri ibadah di rumah itu saudaraku. Tolong perhatikan. Karena kalau ibadah baik ibadah itu adalah wujud. Saya kasih tahu, lupa tadi saya. Arti ibadah itu adalah wujud. Ya, perhatikan, ibadah itu adalah ungkapan atau wujud tanda bakti kita kepada Tuhan. Ibadah itu tanda kita hormat sama Tuhan. Ibadah itu tanda kita tunduk sama Tuhan. Ibadah itu tanda kita merendahkan hati kepada Tuhan. Ibadah itu menunjukkan sikap kita memerlukan Tuhan.
Hati seperti inilah yang harus dibawa dalam beribadah, saudaraku. Pengertian seperti itu yang harus ada saat kita beribadah. Saudara lihat Daud, ya di dalam Mazmur pasal yang kedua kalau nggak salah, saya ingin mengutip. Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-11, Mazmur 2 ayat yang ke-11 berkata begini, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Wow. Saudaraku, kenapa Tuhan begitu sayang sama Daud? Kenapa Tuhan begitu sampai dikatakan dia biji mataku? Dia hamba yang berkenan kepadaku. Inilah sikap hatinya. Sikap hati seperti ini kalau Daud beribadah kepada Tuhan, dia berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Daud itu siapa? Daud itu raja, saudaraku. Bisa saja seorang raja berubah. Kita nilain, saudara. Baru aja mungkin bisnisnya naik sedikit. Baru saja diberkati lebih sedikit. Baru saja mungkin di perusahaan naik posisinya. Jadi direktur, saudara. Langsung berubah gayanya sama Tuhan. Langsung tengil, saudaraku. Jangan, saudaraku. Kita harus tetap menunjukkan sikap beribadah kepada Tuhan seperti yang Daud lakukan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Artinya apa? Ini ada rasa hormat yang sangat tinggi. Ketambah harus ungkapan mencium kakinya dengan gemetar. Kita kan gak pernah melihat kaki Tuhan. Tapi ini membayangkan, berimajinasi dia seolah-olah Tuhan yang begitu dahsyat. Layak aku cium kakinya. Tuhan yang maha besar itu layak aku cium. Wow. Iman seperti ini dia datang kepada Tuhan, saudaraku. Wah, kalau ibadah di rumah udah gak ada apinya. Ini yang saya jaga. Maka saya mengingatkan kepada semua jemaat. Kalau ibadah kita berubah, saudaraku. Itu yang iblis inginkan. Menjadi ibadah yang suam. Menjadi ibadah yang biasa-biasa saja. Menjadi ibadah hanya karena kewajiban. Itu agamawi, saudaraku. Jangan lakukan. Karena tidak akan ada dampak apapun dari ibadah yang saudara lakukan kepada Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Saudara butuh pertolongan Tuhan enggak? Perlu perlindungan Tuhan enggak? Perlu diberkati Tuhan enggak? Perlu segalanya, saudaraku. Tapi coba cek hari ini, bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Bagaimana ibadah kita kepada Tuhan? Ini yang iblis sedang serang, saudaraku. Kalau ibadah sudah dirusak, rusaklah segalanya, saudara. Saya suka melihat satu gereja, satu negara yang dihancurkan. Contoh negara Eropa. Yang dihancurkan apa? Ibadahnya, saudara. Disikat dulu, saudaraku. Sehingga di sana ibadah itu hanya agamawi. Saya melihat di Indonesia waktu kita masih normal. Gereja keluar ibadah masih penuh, masih ramai gitu ya. Kalau hari Minggu itu jalanan macet. Apalagi sekitar jam 9, jam 12 itu macet. Saudaraku, di sana benar-benar sunyi senyap, saudaraku. Hari Minggu itu sunyi senyap. Gereja-gereja kosong. Ibadah udah nggak ada urusan lagi. Nah itu yang disikat, saudaraku. Dan ini terjadi di zaman Ahas. Kalau di dalam zaman dahulu itu zaman Ahas. Pintu-pintu rumah Tuhan ditutup. Perabotan dari rumah Tuhan dikeluarkan. Bangkrut Ahas itu, saudara. Coba, saudara, saya tidak menakut-nakuti.
coba ibadah kita kepada Tuhan tanpa ada rasa hormat, tanpa ada rasa takut. Saudara biasakan hati yang biasa-biasa saja. Uji. Ini perkataan saya uji, saudaraku. Silakan. Karena saya berdasarkan firman Tuhan. Ya. Lihat sama saudara. Kau nanti akan berkeluh kesah begini. Aduh, kenapa ya susah begini. Aduh, disangka gue tuh diberkati, ada berkat di sana, tahu-tahu bukan. Aduh, gue pikir begini-begini, tahu-tahu nggak jadi, saudaraku. Diperkirakan ini bakal jadi transaksi, tahu-tahu nggak jadi. Karena Tuhan apa urusannya dengan kita, saudaraku? Nggak ada urusannya dengan orang yang acuh tak acuh, saudara, sama Tuhan. Kita butuh Tuhan, tapi kita acuh nggak acuh. Doa, ya kalau lagi mau. Lagi nggak mau, ya nggak doa. Doa itu ibadah. Menurut saya hidup ini adalah ibadah. Saudara nolong orang lain, itu ibadah. Saudara ngasih senyum sama orang lain, itu ibadah. Saudara memberi penghiburan kepada orang lain, itu ibadah. Saudara mau memberkati orang lain, itu ibadah. Itu ibadah terhadap sesama, tapi yang mempermuliakan Tuhan. Sehingga lewat apa yang saudara lakukan, Tuhan dipermuliakan, itu ibadah. Tapi ada ibadah khusus persembahan kepada Tuhan. Nah itu yang disebut datanglah kepada Dia dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bahkan Paulus menulis saudara dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1 dikatakan apa? Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu, apa saudaraku? Karena itu, saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah ini saudara memerlukan satu persembahan. Apa yang harus dipersembahkan? Kalau dulu saudara orang mau datang ke bait Allah, mereka datang untuk minta ditebus dosanya dulu. Ada yang bawa kambing, ada yang bawa sapi kalau orang kaya, ada yang bawa burung tekukur, ada bawa burung merpati dan lain sebagainya. Ya, kalau saya lihat di agama yang lain, kalau ibadah mereka bawa buah-buahan, saudara, baru mereka sembahyang, saudaraku. Itu persembahan wujud. Tapi kita diminta, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ibadah itu ada persembahan. Bukan hanya persembahan kolektif, saudaraku. Persembahan tubuhmu. Kalau tubuh kita sudah berani dipersembahkan, apalagi kolektif. Kalau ini kolektif aja mikir, perpuluhan aja mikir. Apalagi persembahkan tubuhmu. Ya, di sini katakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya bukan mempersembahkan tubuh yang biasa-biasa. Wow, saudara saya diingatkan ini, saya kaget tentang ibadah. Iya Tuhan udah lama ya saya nggak berbicara soal ibadah. Jaga Yusuf, api ibadah itu harus tetap ada sekalipun ibadah online. Saudara hati-hati dengan ada beberapa pernyataan statement dari hamba-hamba Tuhan yang besar mengatakan begini. Saya setuju ya enggak setuju enggak. Cuman kita jangan pernah jadi Tuhan ya yang menentukan seolah-olah gereja tidak akan normal lagi. Seolah-olah itu adalah pacar yang lama. Kita tidak akan mengalami lagi atmosfer ibadah bersama-sama dengan jemaat dalam jumlah yang besar. Jangan saudara, karena itu haknya Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, lebih daripada yang dulu juga bisa. Jadi jangan mengambil sikap seperti itu. Karena begitu kita bersikap seperti itu saudara, langsung kita nggak punya pengharapan untuk bisa kembali lagi sebagaimana biasanya.
Apa salahnya kita beribadah rame-rame biasa gitu? Nggak ada salahnya kan? Terkecuali ada salahnya, oke kita rubah. Ini lebih baik ibadah online, oke. Tapi kalau nggak ada salahnya kenapa harus dirubah? Jadi kalau Tuhan tidak bisa memulihkan tempat ibadah, berarti Tuhan kalah saudaraku oleh si virus itu. Saya nggak percaya saudara, saya tetap berharap one day. One day itu apa? Ini bukan nama orang one day itu saudara. One day itu satu hari. Sudah juga rindu pastikan kita dapat beribadah kembali bersama-sama. Kalaupun enggak, ya kita harus siap menjalani ibadah seperti ini. Kalaupun bisa puji Tuhan, enggak pun puji Tuhan, namun yang paling penting kita tetap sikap hati, sikap beribadah kepada Tuhan dengan benar di hadapan Dia. Ada rasa takut, ada rasa sukacita, ada rasa bersyukur. Aduh, malam minggu itu saudara, besok ibadah online. Aduh, dulu kan saudara harus buang lagi. Harus pakai bensin datang ke sini, yang nggak punya mobil harus pakai angkot, yang nggak punya angkot, punya angkot. Yang nggak naik angkot, nggak punya uang harus jalan kaki ke sini. Kan? Betul nggak? Sekarang gampang tinggal online di rumah, klik. Jreng, keluar saudara. Itu pun ada yang telat nge-oninnya. Aduh, itu memang karakter kayaknya kalau udah seperti itu. Memang karakternya telat saudaraku. Kemarin saya ikut seminar leadership, dikatakan nilai yang tertinggi adalah orang yang bisa tepat waktu. Saya kaget. Tepat waktu itu adalah nilai yang tertinggi. Seorang leader adalah seorang yang bisa tepat waktu. Itulah nilai yang tertinggi. Saudaraku lihat. Ketika saya pelatihan, seperti itu ya. Nah saudara, mari. Saya catat saudara. Iblis ingin agar kita jangan beribadah. Maka dia coba serang sekarang saudara. Ternyata kita bisa lewat online. Yang kedua saudara, dia ingin menghancurkan komunitas. Bagaimana komunitas ini diporak-porandakan, tercerai-berai saudara. Yang ketiga, lewat itu dia ingin mencuri iman. Melemahkan iman orang-orang saudaraku. Tidak ada pengembalaan, seolah-olah pengembalaan tetap berjalan saudara. Kemudian dia ingin melemahkan saudara. Karena hilang komunitas itu sebabnya dalam waktu dekat ini saudara, Kersel seluruh jemaat harus ada di dalam komunitas Kersel. Seluruh jemaat harus ada dalam komunitas Kersel. Itu orang yang siap menghadapi perubahan zaman. Ya, kita harus sikapi seandainya tidak balik lagi seperti dulu. Kita tetap jauh mungkin lebih baik dengan adanya Kersel-Kersel saudaraku. Amin saudaraku. Nah saudaraku, jadi kalau saudara mau beribadah, beribadahlah dengan iman, dengan hati yang mengasihi, dengan hormat dan takut akan Tuhan, dengan segenap hati kita beribadah, dengan segenap hati kita memuji menyembah, dengan segenap hati kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Itulah sikap kita datang beribadah kepada Tuhan. Saudara nanti lihat Tuhan berkata tadi di Maleaki kan? Nah saya tutup dengan ayat yang terakhir saudaraku. Ya ini dia. Di dalam Maleaki yang tadi kita sudah baca di awal. Ayat yang ke-18. Atau mulai ayat yang ke-17. Tuhan berkata begini. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Saya merenung. Hari yang kusiapkan itu hari kapan? Yaitu pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Seperti apa Tuhan akan menyayangi kita? Di sini sudah ayat 18 jawabannya. Maka kamu, ya perhatikan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya.
Jangan saudara seperti orang beribadah kepada Tuhan, ikut ibadah online, tapi hare-hare, tapi biasa-biasa aja hatinya. Menurut saya orang ini enggak ibadah. Tapi justru saudara menista Tuhan. Buat saya, acu nggak acu dengerin gini saudaraku. Ya terus, ya nggak terlalu fokus lah, nggak naruh hormat menurut saya orang ini nggak beribadah. Rugi kan saudara udah seolah-olah ikut ibadah padahal di mata Tuhan kamu nggak sedang beribadah. Rugi saudaraku. Karakter akan menentukan saudara di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Maka Tuhan berkata, kamu akan melihat nanti perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ibadah itu urusan hati saudara. Ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa tadi? Yang kudus, terus yang apa lagi? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. 1 persembahan yang hidup, 2 yang kudus. Hidup itu apa? Bisa dipakai sama Tuhan. Ya. Artinya Tuhan bisa memakai saudara, bisa menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan, itu persembahan yang hidup. Kan kalau orang mati gimana bisa dipakainya. Kemudian kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Kalau saudara mau bertanya, Pak, ibadah yang sejati seperti apa? Seperti itulah saudaraku, ibadah yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara masih ingat lagu yang lama, pujian yang masa lalu, zamannya Nelson belum lahir, ya, zamannya Ivan juga masih jadi stok di sana, baru dikirimkan, kemudian lagu ini sudah lahir saudaraku, yaitu Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Tadi ada pemain musik di kita saudara. Itu lagu apa ya? Oh ternyata dia lahir bukan di zaman itu. Nah saya mesti kasih tahu sama kalian, Daniel, Denny, Nelson, Ivan, saya kasih tahu. Waktu zaman lagu itu lahir, terjadilah kebangunan rohani di Indonesia ini. Tahun 70-an. Ya, wah persekutuan doa sedang dilawat Tuhan. Gereja itu suam saat itu. Tahun 70-an itu gereja suam. Makanya dibangkitkan oleh Tuhan persekutuan doa itu kayak jamur. Di mana ada persekutuan doa? Ada persekutuan doa. Nah saudara, tiba-tiba bangkit satu gereja yang tipikalnya mirip dengan persekutuan doa. Saya kasih tahu gerejanya yang ada pertama di Surabaya. Ya, kemudian berdiri lagi saudara, apa itu yang praise and worship, apa tuh namanya? Dulu ada Jakarta Praise Center gitu, Surabaya Praise Center. Wow, berdiri yang gitu-gitu saudara. Itu tahun 70-an, nah lagunya salah satu tadi. Ku sembah kau Tuhan. Nah itu terjadi lawatan Tuhan, lagu itu. Maka tadi saya kaget, kok si Dedi gak tahu lagu ini. Terus Yosi ngomong sama saya, Pak, orang ini belum lahir, lagu itu udah ada. Oh ya saya maklumi, Tuhan ampuni kamu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi lagu ini luar biasa saudara. Banyak memenangkan jiwa lewat lagu ini. Ya, pujian ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya rindu. Mari jemaat Tuhan. Dengan kasih Tuhan pagi ini saya ingin mengingatkan kalian. Beribadah kepada Dia. Dengan sungguh-sungguh saudara. Jangan karena ibadah online. Lantas ibadah saudara jadi berbeda. Karena ibadahnya di rumah bisa seenaknya. Jangan ya saudaraku. Tetap saudara menaruh hormat. Tetap menaruh
disiplin, tetap dengan takut kepada Tuhan. Bahkan bukan saat ibadah online. Saat saudara berdoa secara pribadi. Tadi minggu yang lalu Timo sharekan, kalau dia mau memuji karena rumahnya mungkin takut ngeributin orang, pergi bawa gitar naik di mobil. Nyembah Tuhannya di mana? Di mobil, saudaraku. Nggak apa-apa. Saking dia ingin menyembah Tuhan. Jadi dia nyembah Tuhannya di mobil, saudaraku. Itu gerejanya Timo di mobil, saudara. Ya, nah tempat doanya Timo di sana. Tapi Tuhan senang karena bukan melihat tempat ibadahnya. Hatinya Timo ingin memuji dan menyembah Tuhan. Nah kalau saudara di rumahnya enak, ada ruang khusus berdoa. Ayo berdoa dengan benar, dengan baik. Jangan kagok kalau ibadah itu saudara. Tuhan tuh gak nuntut yang setengah-setengah. Karena Tuhan mau memberkati saudara dan saya pun dengan segenap hatinya. Tidak akan setengah hati Tuhan nolong saudara. Tidak setengah hati Tuhan menyelamatkan saudara. Tidak setengah hati Tuhan melindungi kita saudara. Kalau Tuhan mau melakukan segala sesuatu, Tuhan Yesus buktikan sampai di kayu salib. Dia persembahkan tubuhnya buat saudara dan saya. Tuhan Yesus buktikan, itulah ibadah yang Tuhan Yesus lakukan. Roma 12 ayat 1 itu menunjuk, itulah yang Tuhan Yesus lakukan buat saudara dan saya. Kupersembahkan tubuhku buat kamu supaya bisa beribadah. Yesus harus taruhkan darahnya saudaraku, supaya kita bisa beribadah. Enggak main-main saudaraku beribadah ini. Begitu kita ngerti tentang ibadah, saudara akan melihat pemulihan dalam segala bidang terjadi. Saudara akan melihat perlindungan Tuhan itu akan nyata. Saudara akan melihat berkat Tuhan itu dicurahkan berlimpah-limpah. Saudara lihat zaman Hizkia. Tuhan pulihkan saudara keadaan ekonominya. Tuhan pulihkan sandang pangannya. Tuhan pulihkan kebesaran kerajaannya. Karena Hizkia memulai dengan ibadah. Dia memperbaharui negerinya dengan ibadah yang berkenan. Hari ini saudara, hati-hati. Si COVID ini, pandemi ini saudara, benar bisa memadamkan kita. Ya, memadamkan. Pandemi bukan? Pandemi ya. Ya, jangan sampai padam karena pandemi ya. Kita tetap berkobar-kobar. Dan menyala-nyala beribadah kepada Tuhan dengan takut, hormat, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Itu menunjukkan sikap yang serius dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Kita sembah Dia, saudaraku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Angkat suaramu katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Dia, saudaraku. Ku sembah Tuhan,
persembahkan saudaraku. Untuk kemuliaan Itulah ibadahmu yang sejati. namamu. Katakan ku sembahkan. Ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Ayo saudaraku, Untuk saya mengajak yang ada di rumah. Sembah Dia saudaraku. Lakukan ibadah yang berkenan. Lakukan penyembahan yang berkenan saudaraku. Haleluya Yesus. Ku sembahkan Iblis, engkau tidak bisa memadamkan api ibadah ini. Hai iblis, engkau tidak bisa mengubah ibadah kami. Kau tidak bisa menutup ibadah kami. untuk kemuliaan Dalam nama Tuhan Yesus, namamu. aku nyalakan api ibadah ini. Ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Ya Tuhan, Untuk ya kemuliaan Bapa, namamu. ku sembahkan. Ku sembahkan Sembah Dia saudaraku, sembah Dia. Tuhan. Ku sembahkan Sembah Dia saudaraku. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu. Sekali lagi angkat tanganmu yang di Ku rumah. sembahkan Dengan segenap hatimu sembah Dia. Tuhan. Haleluya Jesus. Ku sembahkan Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan Sekali lagi katakan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu. Sembah Dia saudaraku.
Jamah hati anak-anakku. Jamah hati anak-anakmu ya Aba. Dalam nama Santa. Taruhkan lagi api ibadah dalam setiap pribadi anak-anakmu Bapa. Ada api ibadah lagi dalam diri anak-anakmu. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa terima kasih buat pagi ini. Kami diingatkan kembali oleh Engkau. Kami dinasehati. Kami ditegur. Bapa, ampuni kami. Kalau ada sikap hati kami selama ibadah online ini sudah mulai berubah cara kami beribadah kepadamu. Ampuni kami Bapa. Sekali-kali kami tidak berani Tuhan merendahkan Engkau lewat sikap ibadah kami. Tuhan, kuasa darah-Mu mentahirkan pelanggaran kami. Kuasa darah-Mu Tuhan menutupi segala apa yang kami lakukan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin dipulihkan mezbah ibadah kami. Diperbaharui. Di seluruh rumah anak-anak-Mu. Ada api mezbah ibadah yang dari Engkau Tuhan. Seluruh yang sedang beribadah saat ini dipulihkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan kesehatannya, dipulihkan keadaan ekonominya, dipulihkan Tuhan usaha pekerjaannya, dipulihkan segala yang mereka sedang hadapi Bapa. Engkau yang membuat segala masalah yang tertutup menjadi terbuka. Segala kesulitan menjadi dimudahkan ya Tuhan. Segala masalah menjadi berkah. Engkau sanggup Tuhanku yang ajaib. Mengubah segala hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan, terbukalah kandungan anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang merindukan untuk mendapatkan momongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus membuka buah kandungannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau terus melindungi kami di masa-masa yang sukar. Baik dalam masalah ekonomi, kesehatan. Hamba berdoa tidak ada satu virus corona ini yang dapat menyentuh atau masuk ke dalam jemaat-Mu Tuhan. Karena ada kuasa darah-Mu yang lebih dahsyat daripada virus itu. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami mendapat perlindungan daripada-Mu. Bapa, kami memberkati negeri dan bangsa ini. Diberkati presiden kami. Bapak Jokowi tetap berikan kepada dia hikmat pengertian untuk terus dapat memimpin negeri ini. Dengan takut dan hormat kepada Engkau. Sehingga membawa negeri ini kepada negeri yang maju. Menjadi negeri yang menjadi berkat buat banyak bangsa Tuhan. Dan terkenal negeri ini adalah negeri yang mencintai damai Tuhan. Diberkati seluruh pemimpin negeri ini. Sampai ke tingkat kami yang terdekat.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memberkati. Bapa, akhir dari ibadah kami ini, kami menadahkan kedua belah tangan kami. Inilah kedua belah tangan kami Bapa. Kami tadahkan di hadapan Engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kau terima dengan iman. Tuhan mencurahkan berkat-Nya buat kamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, perjalananmu. Dibuatnya engkau menjadi berhasil, beruntung dan berkemenangan. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Yang memberikan pertolongan, penghiburan dan kuasa. Menyertai saudara-saudara mulai saat ini. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara yang di rumah, juga yang di sini. Ya, shalom sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap berjaga-jaga dan berdoa. Ya Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang dapat kita perhatikan bersama. Untuk yang pertama, diingatkan hari Jumat ini, hari Jumat minggu ini pada pukul 19.30, ayo sama-sama kita bergabung di live IG Bandung City Blessing untuk kita sama-sama berdoa di Breakthrough Prayer. Kemudian pengumuman yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang terus setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kami umumkan bahwa persembahan dapat terus dilakukan melalui transfer ke rekening BCA yang nomor rekeningnya sudah di-share di grup WhatsApp. Dan juga Bapak Ibu Saudara dapat melakukan scan QR Code OVO di layar sebelah kanan saya. Kemudian pengumuman selanjutnya untuk hari Sabtu diingatkan akan ada Youth Zone Virtual Carousel Day. Mari ayo terus semangat mengikuti carousel dan setiap anggota carousel dapat berkoordinasi dengan ketua carouselnya masing-masing pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus. Dan mari sama-sama kita terus bergabung dalam carousel, membangun hubungan, mengalami Kristus dan bermultiplikasi. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk ibadah online minggu depan masih terus berjalan dengan luar biasa di hari Minggu pukul 9.30. Dan ibadah anak setelah ini juga berjalan dengan luar biasa pada pukul 10.45. Mari kita sama-sama mengajak setiap anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube channel Bandung City Blessing. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.